Selamat pagi saudara-saudara. Kita kembali bersyukur karena Tuhan menolong menguatkan kita hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita menjalankan aktivitas kita. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Hari ini kami mau belajar firman-Mu sekaligus juga mau menyapa Tuhan yang sudah memberikan kehidupan buat kami, supaya kami jangan tawar hati. Kami sambut berkat-Mu Tuhan dalam pembacaan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Saudara-saudara, renungan pagi kali ini Kamis, hari Kamis 1 Juli 2020. Firman Tuhan bertajuk jangan tawar hati. Bacaan kita diambil dari Amsal 24 ayat 10, terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia, berbunyi demikian. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Setiap orang pasti mengalami pergumulan dalam hidupnya. Entah itu pergumulan ekonomi, pendidikan, kesehatan, karir, pekerjaan, rutinitas. Semua itu adalah bagian dari hidup. Bagaimana kita menghadapi pergumulan dalam hidup kita? Bagaimana seharusnya kita sebagai orang percaya menjalani dan menghadapi berbagai tantangan? Apakah kita membiarkan diri kita kalah atau justru berjuang untuk menjadi pemenang atas pergumulan hidup ini? Saya pernah mendengar ungkapan orang bijak yang berbunyi, jangan katakan bahwa masalah lebih besar, masalah kita lebih besar dari Tuhanmu. Katakanlah bahwa Tuhanmu lebih besar dari masalahmu. Jadi bersama dengan Tuhan kita bisa menghadapi berbagai tantangan hidup. Lihatlah ketika Allah mengutus Yosua bin Nun melakukan tugas memimpin bangsa Israel, melakukan tugas Musa, tongkat estafet untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan yang dijanjikan Allah kepada Israel. Allah berkata, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkan hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai kemanapun engkau pergi. Janganlah takut dan janganlah tawar hati. Apa maksud tawar hati, saudara-saudara? Tawar hati menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti suatu kondisi takut, gentar, cemas, khawatir, kecil hati, ragu, resah, bahkan putus asa. Allah mau agar Yosua tidak kecut dan tawar hati. Apa dasarnya bahwa hamba Tuhan dan orang-orang percaya tidak boleh kecut
dan tawar hati. Sebab tawar hati hanya membuat kekuatan kita semakin kecil. Uraian Amsal 24 ayat 10. Jadi pada waktu kesesakan kita tidak boleh tawar hati. Itu sebab Allah berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan kau dan kau akan memuliakan aku. Mazmur 50 ayat 15. Bahwa bersama Tuhan, terutama saat kesesakan, kita punya kekuatan yang besar. Karena Allah sumber kekuatan itu sendiri. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Mazmur 18 ayat 1. Saudara-saudara, tawar hati hanya membuat kita menjadi lemah, takut, putus asa, akhirnya kalah atas pergumulan hidup. Jadi apakah yang harus dimiliki setiap orang agar ia tidak takut? Saya ulangi. Jadi apakah yang harus dimiliki setiap orang agar ia tidak jatuh ke dalam sikap tawar hati? Yang pertama, beriman. Ibrani 11 ayat 1 menuturkan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman menguatkan kita agar senantiasa atas pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan tetap setiap waktu, tidak pernah terlambat untuk menolong setiap orang yang membutuhkan pertolongan. Kedua, berdoa. Doa adalah napas hidup orang percaya. Dengan berdoa kita mendapatkan kekuatan dari Allah. Doa itulah yang mendekatkan kita kepadanya. Saat pergumulan hidup datang berganti-ganti, ingatlah senantiasa berdoa. Doa orang benar, jika dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Bunda Teresa, biarawati Katolik yang hidup pada 1910-1997 berasal dari Kalkuta, India, pernah berkata demikian, buah keheningan adalah doa. Buah doa adalah iman. Buah iman adalah cinta. Buah cinta adalah pelayanan. Buah pelayanan adalah damai. Seorang yang beriman hendaknya senantiasa berdoa dalam hidupnya, karena doa sumber kekuatan orang percaya. 3, berpengharapan. Ciri utama orang percaya adalah tidak pernah putus asa. Tidak selalu memiliki pengharapan yang lebih di hari yang akan datang. Baginya hari kemarin adalah pengalaman, hari ini adalah kesempatan, dan hari esok adalah harapan. Setiap orang tentunya mengharapkan sesuatu yang terbaik terjadi dalam hidupnya dari hari ke hari. Orang yang memiliki pengharapan berprinsip, bila mana salah perbaiki, jika gagal bangkit kembali. Tetapi jika kamu menyerah, semuanya selesai. Jadi orang percaya tidak mengenal kata lelah, menyerah apalagi putus asa. Namun ia senantiasa berjuang menjalani kehidupan bersama Tuhan. Tentunya menjadi pemenang iman. Demikianlah renungan hari ini. Selamat berkarya dengan pertolongan Tuhan Yesus. Kita pasti bisa melewati badai hidup. Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Ajari kami Tuhan
untuk selalu tidak tawar hati kepadamu. Melihat kehidupan. Nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.